Halo saudara, senang sekali saya Keisha Prabawa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Di antaranya, cekcok perselisihan keluarga, adik membunuh kakak kandung di Blitar. Memodifikasi mobil box pria di Sidoarjo dibekuk karena menimbun solar bersubsidi. Arak-arakan trofi Piala Dunia U17 disambut ribuan masyarakat Surabaya. Saudara, peristiwa ini bisa dijadikan pelajaran agar kita tidak lalai saat memasak. Di Mojokerto, sebuah rumah ludes terbakar, diduga karena pemiliknya tertidur saat merebus air. Pemilik rumah bisa menyelamatkan diri setelah mendengar teriakan tetangga yang berupaya memadamkan api. Rumah Juari di Desa Kedung Maling, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto ludes di lalap api Sabtu malam. Kobaran api dengan cepat menghanguskan atap beserta isi rumah milik kakek berusia 80 tahun itu. Kebakaran ini sempat membuat panik warga karena rumah korban berada di tengah permukiman. Warga khawatir api menjalar ke rumah-rumah lainnya sehingga mereka berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Sejumlah saksi mata mengatakan kobaran api pertama kali terlihat di bagian dapur dan dengan cepat membesar hingga membakar bagian tengah rumah. Saat peristiwa terjadi, pemilik rumah sedang terlelap tidur. Diduga kebakaran ini disebabkan pemilik rumah lupa mematikan kompor gas dan tertidur ketika merebus air. Tetangga yang teriak-teriak, Pak, katanya kebakaran banyak. Terus saya keluar bawa senter, ternyata ada api besar di belakang rumah. Kan rumah saya di belakang sana. Nah itu apinya membesar, ternyata yang punya rumah juga nggak tahu. Nah, baru tahu terus dia masuk sini sambil bawa air tadi. Nah, tetangga-tetangga yang sana juga bingung cari air, matikan lampu juga bingung. Itu dari apa mas kebakaran? Mungkin dari, nah ini dia kan itu loh, kayak masak air tadi, kayak masak air terus ketiduran. Yang pemilik rumahnya ini ada di rumah atau? Ada di rumah, orang tua tadi. Juari berhasil keluar rumah setelah mendengar teriakan warga. 3 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, dipicu perselisihan keluarga, adik kakak yang berusia lanjut di Blitar terlibat duel berdarah. Sang kakak tewas di lokasi sedangkan adiknya kritis sehingga harus dirawat di rumah sakit. Pekarangan yang dipasangi garis polisi ini menjadi saksi bisu perkelahian antara kakak adik yang sudah lanjut usia di Kecamatan Legok, Blitar. Diduga perselisihan dikarenakan masalah keluarga sehingga sang kakak menuduh adiknya tukang gibah. Kedua lansia itu pun terlibat perkelahian hingga berakhir dengan tewasnya sang kakak. Sementara sang adik yang kritis dibawa ke rumah sakit. Kadir tewas diduga karena pukulan balok kayu, sementara kasiran terkena sabetan senjata tajam hingga luka parah. Berdasarkan keterangan sejumlah tetangga, antara pelaku dan korban sering bertengkar meski mereka masih saudara kandung. Jadi sering cekcok memang. Jadi informasi memang sering cekcok, sering yang sekiranya apa cekcok akhirnya selalu mungkin untuk mengamankan diri atau apa, jadi seperti itu. Oke, waktu kejadian tidak ada orang yang melihat atau gimana, Dan? Karena kejadian malam ya, karena kejadian malam sekitar jam 10 itu katanya kejadian. Selanjutnya informasi dari saksi itu cekcok. Jadi tahu-tahu saksi itu ya dengar suara aja. Intinya karena takut terus akhirnya melerai, itu sudah posisi yang apa? Korban sudah terkapar. Belum diketahui motif sebenarnya dari pembunuhan itu, polisi masih menyelidiki dengan memeriksa sejumlah saksi serta menunggu korban pulih. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar.
Saudara, dampak kemarau panjang, 16 kecamatan di Lamongan mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lamongan secara berkala menyalurkan bantuan. Saluran air Pamsimas di Kecamatan Tikung, Lamongan 3 bulan terakhir tidak memasok air ke warga. Lantaran waduk mengering karena kemarau panjang. Akibatnya 16 kecamatan di 49 desa yang tersebar di 67 dusun terdampak kekeringan. Untuk memenuhi kebutuhan air, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lamongan secara berkala menyalurkan bantuan 5.000 liter air bersih. Hari ini sudah ada 49 desa, kemudian yang tersebar di 67 dusun di Kabupaten Lamongan yang secara berkala dan rutin kami lakukan dropping air bersih. Wilayah yang terparah terdampak krisis air ini? Untuk di Kabupaten Lamongan, dampak dari kekeringan El Nino tahun 2023 ini lebih-lebih dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lamongan di belahan sebelah selatan Kabupaten Lamongan, yakni di Kecamatan Sudio, Kembang Bau, dan sekitarnya. BPBD Lamongan meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada wilayah atau desa yang saat ini mengalami krisis air bersih agar segera dikirim bantuan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Memodifikasi mobil box pria di Sidoarjo dibekuk karena menimbun solar bersubsidi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.